Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Bersama saya Dr. Indra Permana. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari segala kejahatan, hasad, pandangan mata jahat, gangguan jin, kiriman sihir, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang mengapa saya menjadi peruqyah. Pemirsa, sebenarnya saya sudah tertarik dengan dunia mistis sejak saya masih SMP. Dulu paman saya memberikan sebuah buku yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim, karya Muhammad Isa Dawud. Saat itu saya belum mengaji sunnah, dan memang pada masa itu di tempat saya, di desa saya, minim referensi ya. Jadi ketika saya mendapatkan buku itu dan membacanya, terasa luar biasa bagi saya yang seorang anak kampung. Dulu tidak ada, saya belum pernah membaca buku seperti itu ya. Nah, waktu saya dikasih paman saya itu ya senang sekali. Di buku itu dijelaskan tentang alam jin dan hal-hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Lalu sekitar tahun 2000-an, pada saat saya SMA, TV-TV swasta di Indonesia saat itu marak dengan tayangan-tayangan misteri dan supranatural. Mulai dari sinetronnya, program reality show-nya, pokoknya banyak lah. Dulu ada acara Gentayangan, Dunia Lain, Dua Dunia, Ih Serem, Percaya Nggak Percaya, dan yang lainnya. Dulu saya suka menonton acara-acara seperti itu ya waktu SMA. Kemudian saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya lulus tahun 2010, internship 1 tahun, lalu saya mulai kerja profesional itu tahun 2012. Saat itu saya bekerja pertama kali di Puskesmas Semudun, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sungai Kunyit Laut, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Puskesmasnya dekat dengan rumah orang tua saya di Desa Sungai Kunyit. Saya di situ sampai akhir 2013. Kemudian saya pindah ke Desa Wajo Hulu, ke Puskesmas Wajo Hulu, masih di Kabupaten Mempawah. Saat sebelum saya pindah, ada seorang dokter senior. Waktu kami pertemuan, waktu itu ada pertemuan ID Kabupaten Mempawah tuh. Dia memberi masukan waktu itu, katanya, "Kamu yakinkah mau ke sana?" katanya, ke Desa Wajo Hulu. "Di sana itu masyarakatnya keras, begini katanya. Kemudian saya juga dapat info kalau di desa itu masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Tapi itu tidak mengurungkan niat saya, tetap lanjut. Nah, Oktober 2013 saya mulai bertugas di Puskesmas Wajo Hulu, Desa Wajo Hulu. Saya tinggal di rumah dinas dokter di belakang puskesmasnya. Suatu hari di tahun 2014, waktu itu sore ya, ada seorang warga yang datang ke rumah saya minta bantuan. Dia minta saya datang ke rumahnya untuk mengobati anaknya yang tidak sadar. Katanya anaknya tidak sadar, tolong dibantu, tolong dilihatkan. Lalu pergilah saya. Sampai di rumahnya, orang sudah ramai. Anak ini sedang dalam keadaan tengkurap di lantai dengan posisi seperti cicak, kayak gini. Terus dia menggeram ya, buaya mungkin gini. Ini di lantai itu. Lalu saya periksa,
anak ini memang tidak sadar. Dan karakternya itu bukan dirinya ya. Suaranya juga, dia kayak binatang gitu. Lalu akhirnya saya menyadari ini anak ini sedang kesurupan nih. Ini bukan, dia tidak sadar. Lalu saya bacakanlah ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal, surah-surah dan ayat-ayat yang saya tahu. Nah, saat itu saya bingung. Harus bagaimana? Bagaimana cara membacakannya nih? Selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana? Itu saya tidak tahu. Tidak ada, ya bingung lah pokoknya. Tidak ada gambaran sama sekali bagaimana caranya. Akhirnya saya berhenti. Pasiennya masih tidak sadar. Terus saya pamit pulang, saya sampaikan ke bapaknya, Pak, ini anaknya sebaiknya diruqyah. Karena saya tahu itu kesurupan. Bapak cari ustadz untuk mengobatinya. Terus saya pulang. Nah, sejak saat itulah saya bertekad untuk belajar ruqyah. Saya merasa kayak saya benar-benar bodoh gitu pada saat itu. Karena saya kan punya hafalan beberapa surah, ayat-ayat Al-Quran, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kayak gini, kita punya beberapa senjata di rumah kita yang selama ini tidak pernah kita gunakan. Nah, sekalinya kita ketemu atau berada di situasi di mana kita harus menggunakannya, kita jadi bingung. Itu kan bodoh rasanya, konyol gitu. Senjatanya ada, udah lengkap semua, cuman tidak tahu cara menggunakannya. Lalu saya mencari informasi tentang pelatihan ruqyah. Alhamdulillah ternyata ada di Pontianak. Waktu itu ada pelatihan ruqyah yang diadakan salah satu komunitas ruqyah yang ada di Indonesia, yang ini cabang Pontianak. Saya ikut. Waktu itu kegiatannya di masjid. Pesertanya itu ramai, laki-laki perempuan. Karena setelah diajarkan teknik ruqyah, langsung praktek sama-sama. Jadi yang hadir di situ itu kebanyakan pasien, hampir semuanya pasien yang punya gangguan, maksudnya orang-orang yang sakit yang punya gangguan. Jadi kan sekalian di terapi sama ustadznya. Nah, sebelum acara saya datang ke ustadznya. Saya perkenalkan diri, lalu saya bilang, Ustadz, saya ini bukan pasien. Saya datang ke sini untuk belajar ruqyah. Oh iya, silakan katanya. Nanti duduk di depan aja katanya. Saya ikut beliau 2 kali. Di masjid yang pertama di Pontianak, sama-sama Pontianak Utara kalau tidak salah, tapi beda masjidnya, agak jauh juga. 2 kali saya ikut ustadznya, namanya Ustadz Hafiz waktu itu. Kemudian tahun 2015 saya belajar tahsin. Guru saya namanya Ustadz Eka. Ternyata beliau juga peruqyah di kota Pontianak, peruqyah senior lah. Lalu saya cerita saya belajar ruqyah, lalu dia kasih saya modul ruqyah syariah. Belajarlah saya, alhamdulillah. Nah, setelah itu saya coba menambah referensi. Akhirnya saya dapat buku ruqyah Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Saya cari di internet kan, rujukan ruqyah itu kan ada banyak tuh. Nah, terus saya lihat ini, wah ini dari luar nih, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Lalu saya beli bukunya secara online. Nah, di situ beliau menekankan kalau pasien kesurupan, yang lebih dikedepankan itu dakwah dulu kepada jinnya untuk mengajak kepada Islam, diajak masuk Islam. Kalau pasiennya kesurupan ya, di buku itu juga ada contoh aplikatif perkataan Syekh ya, dialog antara Syekh dengan pasien yang kesurupan itu, bagaimana cara menghadapi pasien yang kesurupan dan bagaimana cara mendakwahkan Islam kepadanya. Lalu karena saya semakin tertarik, saya pikir teknik ruqyah beliau ini beda dengan ruqyah lain yang saya lihat di Indonesia. Lalu saya cari tahu tentang beliau di YouTube waktu itu. Nah, alhamdulillah ketemu videonya, video Syekh Wahid Abdul Salam Bali, tapi berupa potongan-potongan klip ya, klip video, tapi bukan video ruqyah, video nasihat beliau ya, ceramah-ceramah beliau, kajian-kajian agama. Dan
Masya Allah, ternyata beliau juga bermanhaj salaf. Alhamdulillah, ya, cocok lah. Nah, saat pencarian itu, saat saya mencari video-video Syekh Wahid Abdul Salam Bali untuk belajar ruqyah, saya melihat juga, saya berjumpa dengan klip video Syekh Ben Halimah. Saya lihat kan, beliau meruqyah, dan di situ hampir sama, bahwa beliau itu coba untuk mengajak jin yang menyurup, yang merasuki pasien, merasuki orang yang di video itu untuk masuk Islam. Di situ saya melihat secara langsung bagaimana peragaannya, bagaimana cara membacakan ayat-ayat, pilihan-pilihan ayat yang sesuai dengan situasi, lalu mendakwahkan Islam kepada jin. Akhirnya saya penasaran kan, saya cari tahu siapa beliau ini. Akhirnya saya ketemu websitenya, saya masuk ke situ. Alhamdulillah saya dapat pelajaran tambahan di websitenya. Di situ beliau mengajarkan pengobatan gangguan jin, sihir, dan ain. Metode pengobatan beliau itu ada 4 yang dijelaskan di situ. Yang pertama, minum daun sana maki, dan ruqyah. Jadi minum daun sana dan ruqyah untuk kasus sihir yang tertelan atau termakan, sihir yang masuk ke pencernaan ya. Kemudian untuk kasus sihir yang dibawa masuk jin ke dalam badan, sihir yang ada di dalam badan, pengobatannya itu dengan hijamah dan ruqyah. Nah, itu metode pengobatan beliau yang kedua. Sedangkan untuk kasus sihir jarak jauh yang menggunakan simbol, misalnya pakai boneka, pakai paku, pakai foto dari jarak jauh ya. Nah, itu dengan cara mandi air ruqyah. Kemudian yang keempat itu psikoterapi. Beliau juga mengajarkan psikoterapi untuk pendamping ruqyah. Lalu saya memberanikan diri berkomunikasi dengan beliau. Saya kirim email. Ya, saya sempat bertanya, kemudian minta izin lah. Minta izin mengamalkan pilihan-pilihan ayat yang beliau pakai dan yang diajarkan di dalam websitenya itu. Itu terjadi sebelum tahun 2020. Itu periode yang awal-awal ya, saya belajar ruqyah dan mulai praktek ruqyah. Pemirsa, perlu Anda ketahui ya, tidak semua hal yang dilakukan oleh Syekh Ben Halimah saya setujui atau saya ikuti. Ya, tidak semua hal yang beliau lakukan saya setujui. Oke, kita harus fair ya, kita semua berbuat salah, dan bila ada orang lain yang berbuat salah, maka kita nasihati kan, bila kita mampu. Kesalahan orang bukan alasan kita untuk mencelanya atau menghina, merendahkan harga dirinya. Itu bukanlah sikap seorang muslim. Saya tahu ada kontroversi itu, saya tahu, yang beredar di internet ya, bahkan di negara kita juga kan, yang jadi pembahasan itu. Ya, bagaimanapun saya mengambil tambahan ilmu dari website beliau gitu. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk membencinya atau mencelanya seperti sebagian orang lakukan. Kalau memang salah, ada kesalahannya, ya sampaikan aja, dinasihati kan gitu. Oke lah, itu periode awal ya. Saya bagi dua jadinya, periode awal dan periode sekarang. Periode sekarang itu maksudnya periode di atas tahun 2020. Dari tahun 2020 ke atas. Nah, dari tahun 2020 sampai sekarang, sampai hari ini insya Allah ya, saya mulai mengambil referensi dari Ustadz Muhammad Faizar dan juga Syekh Said Abduh, guru beliau, salah satu guru beliau. Saya pelajari video-videonya, saya beli buku beliau juga, bukunya Ustadz Faizar, dan ada catatan kuliah dari Syekh Sa'ad ya. Alhamdulillah saya punya. Puncaknya saya ikut daurah ruqyah internasional yang diadakan di Batu Raden, Jawa Tengah, dan bertemu mereka berdua di sana. Alhamdulillah, tahun 2023 kemarin, bulan November. Oke, kembali ke topik ya. Mengapa saya menjadi peruqyah? Yang pertama ya, tentunya
karena takdir dari Allah. Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu untuk kita, pasti Allah mudahkan jalannya. Saya mulai meruqyah itu resminya ya, itu tahun 2015. Tahun 2015. Dari awal tahun 2015 sampai akhir 2015. Di tahun 2016 saya berhenti. Saya berhenti selama 1 tahun. Berhenti meruqyah. Berhenti total. Alasannya ada 2. Pertama, waktu itu saya belum bisa memanage waktu dengan baik antara kerja sebagai dokter dan aktivitas sebagai peruqyah. Sebab ruqyah itu menyibukkan. Yang kedua ini karena ujian gaib, gangguan gaib, efek buruk. Saya mengalami efek buruk. Konsekuensi bila Anda menjadi seorang praktisi ruqyah. Ini nanti insya Allah saya jelaskan, saya ceritakan di video tersendiri ya, nanti ya, setelah ini insya Allah. Tapi ya itu, karena Allah takdirkan saya jadi peruqyah, bagaimanapun juga saya tetap kembali akhirnya. Ya, bagaimanapun saya merasa, sudahlah, ingin berhenti saja. Tapi itulah, karena sudah Allah takdirkannya, balik lagi akhirnya. Allah buat saya mencintai ini. Dengan suka duka di dalamnya ya, manis pahitnya sudah saya lalui, membuat saya semakin kuat insya Allah dan berpengalaman, alhamdulillah, tambah pengalaman. Setelah beberapa tahun saya menjalani ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa saya terus menjadi peruqyah? Padahal udah sempat berhenti kan? Kenapa? Kenapa ya kok saya masih tetap jadi peruqyah? Alasannya ada 2. Saya dapati alasannya ada 2. Yang pertama, karena saya seorang dokter. Dan yang kedua, karena saya seorang muslim. Pemirsa, sebagai seorang dokter, saya belajar tentang tubuh manusia. Bagaimana tubuh manusia normal bekerja dan bagaimana tubuh manusia yang sakit bekerja. Dengan pengetahuan itu, dokter bisa menentukan penyakit pada pasien dan pengobatannya. Pengobatan yang tepat. Namun ternyata tidak semua pasien yang datang berobat ke dokter, apakah itu di rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, tempat praktik pribadi, murni mengalami sakit medis. Tidak semua pasien dengan keluhan medis adalah murni medis penyebabnya. Ya. Sebagian pasien dengan satu atau beberapa keluhan atau penyakit yang datang ke dokter ternyata sebabnya adalah gangguan gaib. Sebabnya non medis. Ini saya ketahui melalui ilmu ruqyah. Makanya ilmu ruqyah ini sangat penting bagi saya karena saya sebagai seorang dokter yang mengobati pasien untuk keperluan diagnosis dan sekaligus pengobatan bagi pasien. Pasien kalau dia murni sakit medis, saya obatin medis. Kalau pasien ini penyakitnya sebenarnya non medis, saya obati dengan ruqyah. Jadi saya punya dua sisi pandangan ya. Saya bisa memandang pasien dari sisi medis dan dari sisi non medisnya. Jadinya selama bertahun-tahun ini, alhamdulillah saya jadi mengerti pola penyakit medis yang murni dan bagaimana pola penyakit medis yang sebabnya non medis. Itu. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga untuk saya. Alhamdulillah, walaupun ilmu ruqyah yang saya punya sedikit ya, sangat sedikit malah. Tapi saya bersyukur yang sedikit ini bisa saya aplikasikan dan sangat bermanfaat dalam pekerjaan saya sebagai dokter sehari-hari. Yang kedua, kenapa saya masih tetap menjadi peruqyah? Kenapa saya masih tetap meruqyah? Yaitu karena saya seorang muslim. Sebagai seorang muslim, ilmu ruqyah ini penting. Ruqyah adalah kebutuhan setiap orang, setiap muslim, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Setiap orang butuh untuk meruqyah dirinya sendiri, sebagaimana yang Nabi lakukan, SAW. Nabi pernah meruqyah pada dirinya sendiri. Ya, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Rasulullah SAW ketika sakit, beliau membacakan untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwidzatain dan meniupnya.
Ya. Jadi yang kan itu ada dua hadisnya itu. Hadis yang pertama sebelum Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam, yang ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh. Itu hadis yang pertama, itu ketika Nabi tidur. Yang kedua ketika Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit, Nabi juga membaca al-mu'awwizatain, lalu diusapkan. Ketika sakitnya semakin parah, kata Aisyah, maka beliau, Aisyah, yang bacakan kepadanya dan ke telapak tangan Nabi, ya, kemudian mengusapkan tangan beliau itu kepada badannya sendiri. Ketika Nabi sangat parah, tidak mampu membaca sendiri, maka Aisyah yang membacakan ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengusapkannya. Selain itu juga kita butuh untuk meruqyah orang lain yang sedang sakit, seperti orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita yang lain, atau orang selain itu. Nah, hal ini pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, beliau pernah meruqyah cucunya, membacakan doa perlindungan. Itu bagian dari ruqyah, ya, kepada cucu beliau, Hasan dan Husain. Nabi memintakan perlindungan kepada Allah dengan membacakan doa perlindungan yang juga dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, sesungguhnya bapak kamu berdua, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, biasa memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan mengucapkan u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nah, itu doa ini untuk melindungi anak-anak dari gangguan syaitan, binatang berbisa, dan dari ain. Jadi ruqyah ini penting bagi seorang muslim, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, dan juga untuk orang lain apabila ia terpanggil untuk menjadi peruqyah, memberi manfaat kepada orang lain, kepada kaum muslimin. Kaum muslimin ini menderita kena sihir, kena gangguan jin, kena ain, ya. Sebagian orang itu kalau mereka tahu terkena penyakit non medis, maka mereka berobat ke tukang sihir atau menanyakan penyakitnya kepada dukun. Sedangkan ini adalah perbuatan syirik. Ya, ini kita sudah tahu bersama lah. Kalau dia sakit, dia tahu ini bukan medis, ya udah datang ke tukang sihir, minta sihirnya diobati. Atau dia nanya ke dukun, saya ini kenapa? Tolong lihatkan saya, tolong lihatkan tempat usaha saya, kenapa sepi? Nanya ke dukun. Makanya ruqyah ini penting sebagai solusi yang diberikan oleh syariat untuk mengatasi masalah tersebut. Lebih luas lagi, selain untuk pengobatan, ruqyah juga menjadi syiar Islam. Ya, peruqyah itu tidak hanya sekedar mengobati, tapi juga mengajak kaum muslimin, walaupun ya dalam skup atau cakupan yang kecil antara dia dengan pasien dan keluarga pasien mungkin. Ya, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, mengajak orang bertauhid dan meninggalkan syirik. Akhirnya pada tahun 2018 saya mulai merekam aktivitas ruqyah ini yang kemudian saya upload ke channel YouTube saya. Channel yang lama dulu, The Story of Dr. Indra. Ini adalah bagian dari syiar. Nah, itu tadi bagian dari syiar Islam, ya, ruqyah ini. Ruqyah ini perlu disyiarkan kepada kaum muslimin agar mereka mendapatkan dua hal. Ya, penting kita mensyiarkan ruqyah ini kepada kaum muslimin, kepada orang ramai, karena dua hal. Ada dua alasannya. Yang pertama, supaya orang itu bisa melihat bagaimana praktik ruqyah syar'i. Dan yang kedua, ini akan menjadi referensi saat mereka membutuhkannya nanti. Kalau kita berdakwah, jangan datangi dukun, jangan berobat dengan dukun, jangan tanya nasib dengan dukun, jangan berobat dengan si fulan, jangan berobat dengan si fulan. Itu pengobatannya tidak syar'i dan seterusnya. Peringatan seperti ini sangat penting, bagus, ya, ini baik. Tapi kalau hanya sebatas itu dan berhenti sampai di situ saja, itu bukan solusi. Tidak memberi solusi, kan? Pasien yang sakit atau keluarga pasien yang sedang mencari ini butuh ditunjukkan. Jadi mana pengobatan yang boleh? Kemana kami harus berobat?
Siapa yang harus kami tuju? Nah, itulah mengapa para roki mengupload video ruqyah. Salah satu alasannya karena kami ingin mensyiarkan, ini loh ada pengobatan Islam yang syar'i. Nah, sehingga ruqyah syariah menjadi salah satu jalan mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillah, alangkah senangnya kan, betapa bahagianya kalau kita bisa ambil bagian kecil dalam dakwah kepada tauhid ini. Di luar sana banyak tukang sihir, dukun, dan juga oknum ruhani yang menyebarkan kesyirikan melalui praktik pengobatan. Ya, sihir itu, kesyirikan itu salah satunya disebarkan melalui praktik pengobatan. Dan salah satu sebab seorang melakukan kesyirikan ketika dia sakit, ketika dia menempuh suatu pengobatan saat dia sakit, yaitu maksudnya pengobatan yang ada kesyirikan di dalamnya. Contohnya menyertakan penyembelihan hewan untuk jin, memakai jimat, membaca mantra-mantra, permohonan bantuan maupun perlindungan kepada jin, kemudian berdoa kepada orang yang sudah mati, dan yang lainnya. Nah, dukun-dukun, tukang-tukang sihir, atau oknum-oknum ruhani yang menyebarkan kesyirikan ini dalam pengobatan mereka juga mensyiarkan dirinya di sosial media secara gencar. Dari dulu sampai sekarang. Coba lihat di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter, di segala platform. Ada dukun, ada tukang sihir di sana. Ada dukun ya, peramal, kahin arraf itu. Maka kita tidak bisa hanya mencukupkan diri menjelaskan kepada umat ini syirik, tapi tidak memberikan contoh yang benar bagaimana ruqyah yang benar, bagaimana ruqyah yang syar'i, bagaimana pengobatan yang syar'i. Itu. Jadi bagaimana pengobatan yang benar menurut syariat Islam kan, kata pasien, kata masyarakat kan. Itu bagus ya, dan bukan saya nyalakan, bukan saya tidak respect, bukan. Saya apresiasi, itu memang bagian dari dakwah. Itu. Tapi itu masih kurang, itu maksud saya. Menjelaskan ini syirik, ini perbuatan syirik nih. Kalau kayak gini nih, sifat-sifat ini ada pada dia, ini berarti dia ini seorang tukang sihir, berarti ini seorang dukun. Itu penting. Itu juga penting diketahui masyarakat. Tapi jangan sebatas atau hanya berhenti sampai situ aja. Kita juga harus menunjukkan ini loh pengobatan yang syar'i, ini ruqyah yang syariah itu begini gitu. Sehingga pasien tuh punya referensi dia. Maka itulah ruqyah syariah ini juga penting untuk disyiarkan ya. Oke, itu saja mungkin hal-hal yang membuat saya menjadi peruqyah dan terus berjalan sampai hari ini. Alhamdulillah dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atas perlindungannya, penjagaannya, saya masih survive sampai sekarang. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan tetap berada di jalan yang lurus dalam melakukan pengobatan maupun di dalam menjalankan Islam di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menjadi member channel Indra Permana Official, juga untuk penonton yang memberikan super thanks ya. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu saya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah ganti dan tambah rezekinya menjadi semakin banyak. Dijaga kesehatannya dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.